sebuah pidato, dalam sebuah ceramah, dalam sebuah video, terus berupa iklan dan lain-lain itu bisa memuat eksplanasi atau penjelasan tentang fenomena. Kalau misalkan teks eksplanasi itu ada dalam sebuah pidato, kalian bisa menjabarkan dulu apa itu pidato. Pidato itu apa sih? Perbuatan apa pidato itu? Apa? Berbicara di depan umum. Tujuannya apa? Berbicara di depan umum. Pidato menyampaikan informasi. Betul. Jadi pidato itu kegiatan menyampaikan gagasan, pikiran atau informasi kepada orang lain di depan umum. Jadi di dalam pidato itu juga terdapat eksplanasi atau penjelasan. Misalkan dalam pidato itu dia ingin memberikan informasi terkait fenomena apa, misalkan fenomena alam, fenomena sosial, atau fenomena budaya. Dalam sebuah pidato atau dalam sebuah teks eksplanasi itu yang paling penting terdapat sebab dan akibat. Sudah dijelaskan sebab dan akibat itu apa? Kalau sebab itu apa? Hal yang menjadi pemicu suatu kejadian. Ya, benar. Jadi sebab itu sesuatu atau hal yang menyebabkan suatu peristiwa. Kalau akibat berarti hal dampak. Ya, dampak. Bisa berarti kalau penyebab itu kalau sebab itu penyebabnya, kalau akibat berarti dampak yang disebabkan dari fenomena atau peristiwa yang terjadi. Misalkan contoh sebab dan akibat, misalkan gimana? Contohnya sebab apa terus akibatnya apa? Dalam suatu gimana? Banjir. Misalkan banjir. Sebab banjir apa? Akibatnya apa? Banjir. Jadi fenomena tentang banjir penyebabnya itu karena membuang sampah. Akibatnya banjir terjadi. Ya, itu salah satu contoh dari kalimat sebab akibat. Jadi kalau ada sebab pasti ada akibatnya. Kalau ada akibat pasti ada sebabnya. Nah, dalam kalimat sebab akibat itu biasanya, tapi enggak selalu, biasanya itu memuat beberapa kata di dalamnya. Misalkan ada kalimat sehingga, karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan dalam kalimat itu ada kata-kata ini, berarti itu bisa termasuk kalimat sebab akibat. Tapi tidak selalu ada kalimat ini, ada kata-kata ini. Biasanya juga tidak dimunculkan di dalam kalimat. Nah, tadi kan sudah kita mencoba membuat contoh dari kalimat sebab akibat. Di sini ada 4 contoh kalimat sebab dan akibat. Ustazah mau tahu apakah kalian sudah benar-benar paham tentang kalimat sebab akibat. Kalimat yang sebab itu mana? Kalimat potongan kalimat yang akibat itu ya. Ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Coba ya. Nomor absen 20. Oh enggak ada. Absen
hari ini bulan Februari, jadi absen 02. Anissa Farah. Coba Anissa mana? Anissa apa? Coba maju ke depan dulu. Maju ke depan nggak apa-apa. Anissa Farah. Anissa Farah. Dan berikan contoh A atau A buat S buat sebab, A buat akibat. Jadi satu baris ini potongan kalimat mana yang sebab, potongan mana yang akibat. Garis bawahnya bisa sering tahu. Aku tahu yang satu ini. S atau A? Udah maaf ya. Jawaban nomor 1 benar atau salah? Benar ya. Sebabnya karena memakan sambal terlalu banyak, akibatnya dia jatuh sakit. Dia sakit tertentu. Selanjutnya di sini saya mau mengetes kalian apa susunan bahasa tentang skill sekarang yang kelompok 1 di sini. Hari Pahlawan. Salah satu dari kenapa kok hari itu diperingati Hari Pahlawan, karena ada kejadian yang luar biasa terjadi di Surabaya. Sekarang dari LKPD yang sudah Ustazah bagi, di sini kan ada masalah yang dibahas, penyebab, dampak atau akibat dan tindakan yang perlu dilakukan. Jadi sepanjang ini nanti kalian Ustazah setelkan video tentang pidato Bung Tomo, sekaligus kalian menganalisis apa aja dampaknya, apa aja penyebabnya, masalahnya itu apa, dan lain-lain. Rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui tentara Inggris terus menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita sama
Ya.